Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada maghrib kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu, untuk bersama-sama menuntut ilmu. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu ini, terlebih menuntut ilmu agama, adalah salah satu kewajiban yang oleh Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita semuanya. Dan bahkan dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu agama yang wajib kita ketahui, maka ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan berita yang sungguh luar biasa tentang pahala orang-orang yang duduk bermajlis, tentang orang-orang yang berkumpul di dalam majlis, di dalam sebuah hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Di hadis ini Rasul mengkabarkan kepada kita, para penuntut ilmu, para orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu, dan kita ini yang berada di majelis ini sedang dalam majelis menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita kaji insyaallah adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia kita, terlebih akhirat kita. Maka Rasul kabarkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu majelis yang mana dalam majelis tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka mengkaji ayat-ayat tersebut, memahami maknanya, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para jamaah yang hadir di dalamnya as-sakinah, yaitu ketenangan. Allah akan turunkan kepada kita rasa nyaman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah juga akan turunkan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun akan ikut andil, akan menyelimuti kita, dan Allah SWT akan menyebut kita di hadapan para hamba-hambanya. Misalnya ada seorang guru memiliki seorang murid yang luar biasa hebatnya, memiliki seorang murid yang cerdas, maka dimanapun tempatnya berada, guru tersebut akan menyebutkan di hadapan teman-temannya, saya memiliki seorang siswa yang luar biasa, disebutkan kelebihannya seperti dan seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut nama-nama kita, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di depan hadapan para malaikatnya yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara keistimewaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu orang-orang yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan hidup kita ketika di dunia dan di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa ini. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, salawat dan taslim kepada para keluarga,
kepada para sahabat dan kita semua umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa meniti, meniru, mengikuti jejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datangnya hari kiamat nanti. Dan kita berharap agar kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membacakan beberapa tulisan dari Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zahiri rahimahullahu taala berkaitan dengan adabun niyah, tentang adab-adab niat. Kita sampaikan bahwasanya niat itu adalah sesuatu yang urgen dalam kehidupan kita. Bahkan niat itu adalah ruh setiap amal kita, yang mana ketika setiap amalan yang kita kerjakan tidak ada niatnya, maka amal tersebut akan sia-sia. Kita lanjutkan. Mu'alif di dalam kitab ini menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat manusia dari bentuk jasadnya, dari bentuk badannya. Mau badannya seperti apa, tinggi, pendek, besar, kecil, kekar dan tidak kekar, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melirik pada hal-hal yang seperti ini. Wala ila suwarikum, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat manusia dari bentuk rupanya. Mau hambanya tersebut ganteng, tampan, cantik, jelek, atau sebagainya, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan melihat pada hal-hal tersebut. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur di mana Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba adalah ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat kepada hati-hati kita, yang mana para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hati di sini adalah niat kita. Niat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan setiap amal kita menjadi prioritasnya. Meskipun kita ketahui bersama bahwasanya amal perbuatan kita sekali-kali tidak akan dapat menjadikan kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya niat itu letaknya di hati. Jadi kalau berbicara tentang niat, maka yang dibahas adalah hati. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Walaysa laha fil lisan, dan tidak ada bagian yang namanya niat itu di dalam lisan kita. Sehingga para ulama bersepakat bahwasanya yang namanya niat itu tidak perlu dilafadzkan. Niat itu cukup di dalam hati. Dan tidak ada satupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang tata cara niat untuk ibadah ini dan itu. Jadi tidak ada satupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kalau pengen ibadah ini niatnya seperti ini. Itu tidak ada. Sedangkan penyebutan tentang niat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang haji dan umrah itu bukanlah niat, tetapi itu adalah al-jahr bin nusuki, al-jahru bin nusuki. Jadi pernah disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Nabi ketika ingin beribadah haji dan umrah, beliau mengeraskan suaranya dengan mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Tetapi para ulama mengatakan ini bukanlah niat. Jadi yang diucapkan Nabi ini bukanlah niat. Sama ketika kita pengen sholat, dari rumah sudah mendengarkan suara azan, kemudian kita ambil wudhu, pasti ketika kita wudhu sudah ada niat di dalam hati kita, ngapain kita wudhu? Pastinya pengen sholat. Sehingga apa? Ketika nanti kita beribadah itu tidak perlu niat lagi, karena apa? Niatnya sudah ada, tidak perlu dilafadzkan dengan lisan. Kemudian apa? Ketika kita sudah berwudu, kita berangkat ke masjid, karena di antara bentuk sunnahnya yang lebih afdol itu kita wudu di rumah, wudunya di rumah. Setelah berwudu baru kita berangkat ke masjid. Ya meskipun ketika kita wudu di masjid pun ya tidak mengapa. Tetapi fadilah ataupun keutamaan yang akan kita dapatkan lebih banyaknya ketika kita berwudu di rumah. Setelah kita sampai di masjid, kemudian kita bertakbir
Ucapan Allahu Akbar inilah dimasukkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan labbaika umratan wa hajjan itu adalah al-jahru bin nusuki. Jadi ucapan yang Nabi SAW bacakan ketika ingin berhaji dan umrah itu adalah seperti ketika beliau sedang ingin bertakbir Allahu Akbar. Atau ketika Nabi SAW ingin menyembelih, Nabi katakan Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, sesungguhnya hewan kurban ini adalah darimu dan untukmu. Dan ucapan yang dikatakan Nabi ini bukanlah niat, tetapi apa? Al-jahru bin nusuki. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak perlu dilafadzkan dengan lisan kita. Cukup amalul qalbi, cukup hati kita yang bekerja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-muallif, pengarang kitab ini, menuliskan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, an-nasu arba'atun. Manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Rajulun hadahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seseorang ilmu dan harta benda. Jadi Allah memberikan kepada orang pertama ini ilmu kemudian harta. Fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Kemudian apa? Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia menggunakan harta bendanya dengan ilmunya tadi. Dia sedekahkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada pembangunan masjid dia hadir di sana. Setiap ada kegiatan sosial dia hadir di sana. Intinya apa? Allah berikan dia ilmu dan Allah berikan dia harta. Dan kemudian dia gunakan ilmunya tersebut untuk mengatur bagaimana hartanya tersebut keluar dengan sebaik-baiknya. Tidak dihamburkan seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Kita tahu bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita, dan di antara bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan tentang harta kita. La tazulu qadama ibni Adam, tidak akan melangkah satu langkah pun kaki anak cucu Adam atau manusia pada umumnya pada hari kiamat sampai nanti ditanya. Dan di antara bentuk pertanyaan yang Allah SWT akan lontarkan kepada kita adalah dari mana harta tersebut kamu dapatkan, dan untuk apa harta tersebut kamu peroleh. Apakah untuk jalan yang Allah SWT ridhoi, untuk diinfakkan di jalan Allah SWT, untuk fisabilillah, atau ternyata selain daripada itu. Jadi Allah akan tanyai setiap apa yang kita punya dari harta kita. Bagi yang mendapatkan harta dari harta yang tidak baik, dari harta yang haram, itu prosesnya lama. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara orang miskin dengan orang kaya itu ketika masuk surga 50 tahun perjalanan. 50 tahun atau 500 tahun perjalanan. Karena mengapa? Tadi banyak proses yang harus dihadapi, dijalani oleh orang-orang yang kaya. Dari mana kamu dapatnya? Kemudian mengapa kamu kerja di sini? Mengapa kamu dapatkan harta tersebut? Untuk apa harta tersebut? Sehingga apa? Proses yang menjadikan orang-orang kaya terhambat, atau mungkin lebih dahulu orang-orang miskin, karena banyaknya pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Fa yaqulu rajulun, kemudian orang yang kedua, golongan yang kedua, lau atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allahu la'amiltu kama amila. Orang yang kedua berkata, seandainya Allah berikan kepada saya ilmu, kemudian seandainya Allah SWT berikan saya harta, sebagaimana Allah berikan kepada anak pertama tadi atau orang pertama tadi, maka dia meniatkan dalam hatinya, terbesit dalam hatinya tadi, saya akan mengamalkan, saya akan melakukan setiap apa yang dilakukan oleh orang pertama tadi. Orang yang kedua hanya berangan saja. Orang yang kedua ini dia bukan orang kaya, bahkan bisa jadi ilmunya hanya sedikit, tetapi apa? Dia memiliki niat yang baik, yang mana dengan niat yang baik tadi Allah SWT nanti akan berikan pahala seperti orang yang pertama tadi. Dia meniatkan, ya Allah, saya punya tetangga luar biasa dermawannya, setiap kali pulang ke rumah dia membawakan oleh-oleh dan sebagainya. Setiap kali ada pengajian, setiap kali ada proyek pembangunan masjid dan sebagainya, dia senantiasa hadir.
Dan dia sebagai tetangga melihat ini adalah suatu kebaikan. Terbesitlah dalam dirinya, terbesitlah dalam hatinya, ya Allah, saya ingin seperti dia. Nah, niat yang tulus ini, yang keluar dari orang kedua ini, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan niatnya tadi. Kemudian orang yang ketiga, Rasulullah SAW katakan, wa rajulun atahu Allahu malan. Orang yang ketiga, Allah SWT berikan kepada seseorang harta benda yang luar biasa banyaknya. Walam yu'tihi ilman, tetapi Allah tidak berikan dia ilmu tentang bagaimana cara mengolah harta yang baik. Sehingga dia hambur-hamburkan uangnya. Atau mungkin dia punya ilmu tetapi ilmunya tidak baik. Dia bangun tempat-tempat maksiat. Dia bangun hotel yang khususkan untuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Atau mungkin dia berikan harta tersebut untuk melakukan dosa-dosa. Intinya apa? Dia punya harta banyak, tetapi dia tidak diberikan oleh Allah SWT kekuatan ilmu yang baik, sehingga harta tersebut dia terbuang entah kemana. Terbuang entah kemana. Sia-sia. Kemudian orang yang keempat berkata, wa yaqulu rajulun law atani Allahu ma mithla ma atahu la amiltu kama amila. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan kepadaku harta benda seperti yang Engkau berikan kepada orang ketiga ini, maka dia juga ingin meniatkan dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Dia pengen bangun diskotik, dia pengen bangun bar, dia pengen membuat tempat-tempat perzinahan, pengen membuat tempat-tempat destinasi yang tidak baik. Sehingga dengan niat yang buruk tadi, meskipun dia tidak melakukannya, Allah akan catatkan bagi dia keburukan pula. Inilah yang disebut dengan pentingnya niat. Sehingga kemarin kita sampaikan, niat itu perlu diperbaharui setiap waktu, bahkan setiap saat. Setiap kita ingin beribadah, kita perbaiki niat kita. Maka masuknya kita di majelis ini, hadirnya kita di majelis ini perlu ada perbaikan niat. Ada perbaikan niat. Ada perbaikan niat sehingga apa? Duduknya kita di majelis ini tidak sia-sia. Duduknya di majelis kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fauziba duniyah as-salihah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang yang memiliki niat yang baik tadi, bi thawabil amali shalih, dengan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan tadi. Orang yang kedua, yang mana dia miskin bisa jadi, ilmu juga tidak ada, tetapi karena niat yang baik ingin mencontoh orang yang pertama, Allah berikan dia pahala yang baik karena niatnya juga baik. Wa wuzira sahibun niyatil fasidah, dan Allah akan berikan dosa kepada orang-orang yang memiliki niat yang rusak. Bi wizri sahibil amali fasid, sebagaimana Allah berikan dosa kepada orang-orang yang melakukan keburukan tadi. Seperti orang yang keempat memiliki keinginan, memiliki niat seperti orang yang ketiga, yang mana dia punya harta benda tetapi sangat disayangkan dia tidak menggunakan harta bendanya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana muraddu hada ila niyati wahdaha, sehingga apa? Semua yang kita bicarakan ini kembalinya semuanya kembali kepada niat, tentang niat tadi. Dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di sini pengarang menyebutkan tentang kisah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hadir di perang Tabuk. Nabi sedang berperang Tabuk. Nabi katakan di dalam sabdanya, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah, Nabi mengkabarkan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, sesungguhnya di kota Madinah, yaitu kota di mana Nabi tinggal. Nabi tinggal di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Setelah Nabi SAW diusir oleh orang-orang Quraisy dari kota Makkah. Dan kita tahu bahwasanya kota Makkah adalah kota yang sangat dicintai Nabi. Bahkan Nabi katakan, sekiranya kaumku tidak mengusirku dari kota Makkah, maka saya akan tetap tinggal di Makkah. Tapi karena beliau diusir, kemudian beliau menjadikan kota Madinah menjadi kota suci kedua. Nah, Rasul katakan, inna bil madinati aqwaman, wahai para sahabat, sesungguhnya di kota Madinah terdapat suatu kaum. Artinya terdapat orang-orang yang mana disebutkan di sini adalah orang-orang laki-laki. Karena yang namanya perang itu tidak diwajibkan bagi kaum wanita.
Tidak juga diwajibkan kepada anak-anak dan juga tidak diwajibkan kepada orang-orang tua. Jadi maksud aqwaman di sini adalah orang-orang laki-laki yang mana mereka tinggal di kota Madinah. Ma qata'na wadiyan, tidaklah kita melewati suatu lembah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala wata'na mautian, dan tidaklah kita menginjak suatu tempat yaghidul kuffar, yang menjadikan orang-orang kafir menjadi marah, menjadikan orang-orang kafir menjadi benci kepada kita. Wala anfaqna nafaqatan, dan tidaklah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perang itu kan perlu persenjataan, perlu bekal. Yang namanya perang itu tidak sekedar kita datang, tidak. Terlebih perang pada zaman dahulu, perangnya di tempat-tempat yang jauh. Dan kita tahu juga bahwasanya jazirah Arab itu kebanyakan adalah padang pasir, sehingga perlu namanya harta benda. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala anfaqna nafaqatan, dan tidaklah kita orang-orang yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk tersebut mengeluarkan suatu infak, mengeluarkan suatu harta untuk kebutuhan mereka. Wala asabatna mahmasatun, dan tidaklah kita ditimpa kelaparan. Jadi Nabi juga pernah ditimpa kelaparan. Bahkan para sahabat pernah melihat Nabi SAW mengganjal perutnya dengan beberapa batu. Ini Nabi SAW seorang pemimpin dunia, mendapati dirinya pun kelaparan. Bahkan Aisyah berkata, ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidaklah Nabi meninggalkan di rumahnya, yaitu di rumah Aisyah, kecuali gandum yang sudah lama tidak dipakai. Artinya tidak meninggalkan kepada Aisyah harta benda yang luar biasa. Jadi tinggalkan hanya gandum pun itu hanya dimakan beberapa hari saja. Ini tentang kehidupan sederhana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita setidaknya contoh, setidaknya kita ketahui bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditimpa suatu kelaparan illa syarakuna fi dzalika wa bil Madinah, kecuali mereka orang-orang di Madinah tadi akan menyertai kita, akan mendapatkan pahala seperti kita meskipun mereka berada di Madinah. Faqila lahu, maka para sahabat berkata, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu? Kita berjihad di sini melewati bukit, kepanasan, kedinginan. Kok mereka yang di sana di Madinah tidak ikut bersama kita tapi bisa mendapatkan pahala yang sama dengan kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala habasahumul udhur. Mereka tidak hadir bersama kita di sini di perang ini disebabkan karena mereka punya udzur, mereka punya alasan. Alasannya apa? Ya bisa jadi karena mereka sudah tua, sehingga tidak menjadi kewajiban bagi mereka ikut berjihad. Bisa jadi ketika Nabi mengumumkan peperangan, mereka sedang sakit, sehingga apa? Mereka udzur. Sehingga kata Nabi SAW, fasyaruku bihusni niyyah, maka mereka menyertai kita disebabkan karena niat baik yang ada, yang timbul dari hati-hati mereka yang tinggal di kota Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah pentingnya niat. Sehingga kita sampaikan berulang kali, senantiasa kita perbaiki niat dan kita niatkan setiap amal kebaikan kita untuk lillahi ta'ala. Fa husnul niyyati idzan huwa alladhi ja'ala ghairal ghazi fi ajril kal ghazi. Sehingga mu'alif mengatakan niat yang baik bisa menjadikan orang yang tidak ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Wa ja'ala ghairal mujahidi, dan Allah menjadikan orang-orang yang tidak berjihad di jalannya yahsulu ala ajri ka ajril mujahid, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemarin kita sampaikan tidak hanya cukup dengan niat saja, tapi harus ada tekad yang kemudian terrealisasi. Kalau cuma niat saja, tiap hari niat pengen sedekah tapi gak sedekah, padahal duit juga ada. Tiap hari niat pengen tahajud tetapi tidak pernah tahajud, padahal juga bangun malam. Maka niat yang hanya dilafadzkan saja tetapi tanpa ada tekad yang kuat yang kemudian berusaha untuk merealisasikannya, maka niat yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Niat yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT adalah niat yang ada kekuatan iman sehingga kemudian realisasi dalam bentuk amal perbuatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian mu'alif juga menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-muslimani," apabila dua orang muslim saling bertemu, bisayfaihima, yang bertemu tidak hanya badannya saja, tapi Nabi katakan pedangnya. Artinya ada dua orang muslim saling membawa senjata tajam, baik pisau atau mungkin senjata lainnya. Maka Nabi katakan fal qatil wal maqtul finnar. Maka orang yang terbunuh pada saat itu dan orang yang membunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Jadi kita ulangi, ada dua orang muslim yang mana dua orang muslim ini saling mengacungkan pedang, saling mengacungkan senjata tajam satu dengan yang lainnya, atau bahkan bukan senjata tajam tetapi angin jotos-jotosan atau mungkin beradu dan sebagainya. Maka dikabarkan oleh Nabi, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Fakila, maka ada sahabat yang kemudian heran, kok bisa dua-duanya masuk neraka? Ya Rasulullah, hadal qatil, ini yang terbunuh kalau masuk neraka wajar. Karena apa? Dia membunuh, dia telah berbuat kejahatan. Fama balul maqtul. Lalu bagaimana atau mengapa orang yang terbunuh pun masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW katakan, li'annahu arada qatla sahibihi. Karena dia sebelum dia terbunuh ada terbesit niat, ada terbesit keinginan, dia juga ingin membunuh saudaranya. Maka dengan adanya niat yang di dalam hati tersebut yang tidak nampak oleh mata kita, dia masuk ke dalam neraka karena niat ingin membunuh temannya tadi. Berbeda dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana Allah SWT tertawa kepada dua orang hambanya. Dan ini bentuk keimanan kepada kita bahwasanya Allah pun bisa tertawa. Di antara bentuk sifatnya Allah tertawa. Yadhakullahu ala rajulain. Allah tertawa kepada dua orang hambanya. Tetapi dua yang disebutkan dalam hadis yang ini adalah satunya kafir, satunya muslim. Yang mana satunya yang muslim ini berjihad di jalan Allah SWT, bertemu orang-orang kafir, kemudian dia terbunuh, masuk ke dalam surga karena dia masuk ke dalam orang-orang yang mati syahid. Kemudian apa? Orang yang kafir tadi, yang membunuh tadi, kemudian Allah bukakan hatinya, kemudian dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia berjihad, kemudian dia terbunuh dan mati syahid, kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka Allah SWT tertawa kepada dua hambanya tersebut. Karena mengapa? Kedua hambanya masuk ke dalam surganya. Sedangkan hadis yang kita bacakan tadi, dua-duanya adalah muslim, dan kita ketahui bersama bahwasanya di antara wasiat Nabi ketika hajatul wada, Nabi katakan bahwasanya yang diharamkan bagi kita adalah kepada kaum muslimin harta bendanya. Haruma maluhu. Kita tidak boleh saling mengambil harta benda saudara kita yang muslim, tidak boleh. Merampas harta benda saudara kita yang muslim tidak boleh. Kemudian wadamu, dan darah seorang muslim itu juga haram, artinya terlindungi, tidak boleh dibunuh. Kemudian apa? Wa'irdu, dan kehormatan kaum muslimin itu terjaga. Tidak boleh seorang muslim menyebarkan aib saudaranya. Tidak boleh seorang muslim membuka aib saudaranya. Bahkan diantara dosa besar yang mubiqat, Nabi katakan ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Dosa besar yang membinasakan. Di antara bentuk dosa besar yang membinasakan adalah seseorang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Ini tidak boleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasawwatin niyatul fasidatu wal iradatu sayyi'atu bainal qatil mustawjibin nar wa bainal maqtul laula niyatuhul fasidah lakana min ahli jannah. Dikatakan di sini, orang yang terbunuh tadi karena dia memiliki niat yang buruk, niat yang jahat, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, kata mu'alif di sini, sekiranya orang yang terbunuh tadi memiliki niat yang baik, seperti apa contohnya? Seperti contohnya, kita jalan di suatu tempat, kemudian ada begal datang. Ini niat dari kita pertama memang bukan untuk memerangi dia, tapi karena kita dicegat. Kalau yang hadis yang kita bacakan tadi, si A dengan si B ini sudah dari pertama dia keluar dari rumahnya memang untuk bunuh-membunuh. Sedangkan kalau kita keluar rumah kita lewat jalan yang sempit atau jalan yang sepi, jalan yang
jarang dilewati orang, kemudian datang perampok, datang penjamret, kemudian kita ditodongkan senjata, maka di sini kita boleh melawan. Kalaupun seandainya kita membunuh dia, maka kita insya Allah bukan termasuk ahlun nar. Karena mengapa? Kata kita menjaga diri kita. Dan kita kalau terbunuh, kita tidak masuk neraka. Karena mengapa? Karena kita tidak memiliki niat sedikit pun untuk membunuh dia dari pertama. Tapi karena kita menjaga harga diri kita, dan mungkin karena kita tidak memiliki senjata yang kuat, dia mungkin bawa pistol, kita nggak bawa senjata, kita terbunuh. Maka orang yang terbunuh di sini dia tidak termasuk ahli nar. Maka mu'allif pengarang kitab ini mengatakan, seandainya orang yang terbunuh tadi memiliki niat yang baik, maka insya Allah dia termasuk ahli neraka. Tetapi karena dia memiliki niat yang buruk, juga ingin membunuh temannya tadi, Nabi kabarkan dia masuk ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mu'allif juga menyertakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha billahi wastahalla farjaha bil batil laqiyallahu yawmal qiyamati wa huwa zani. Apabila ada seorang laki-laki menjanjikan kepada seorang wanita akan diberikan mahar, akan dinikahinya. Karena nikah itu perlu yang namanya mahar, dan mahar itu adalah hak seorang wanita. Nah, ada seorang laki-laki menjanjikan kepada seorang wanita akan diberikan mahar. Nanti kalau kamu mau menikah dengan saya akan berikan mahar seperti ini dan seperti itu. Hanya janji saja. Dikatakan di sini la yuridu ada'ahu. Dari pertama dia sudah berkeinginan untuk tidak menunaikan maharnya tadi. Hanya di lisannya saja. Ini diantara bentuk sifat-sifat orang munafik. Orang munafik itu lisannya sangat baik, tetapi di dalam hatinya luar biasa benci kepada kaum muslimin. Fagharraha, kemudian setelah wanita tersebut terayu, kemudian dia memperbolehkan laki-laki tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak, melakukan hubungan suami istri. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu yaumal qiyamah, maka kelak ketika dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berzina. Jadi dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berzina. Meskipun dia nikahnya dengan nikah yang sah, tetapi apa? Dari awal dia menikahi sudah ada niat yang tidak baik. Kemudian dilanjutkan, wa ayyuma rajulin, dan siapa saja yang berniat untuk meminjam suatu uang atau mengutang, dainan, suatu utang, yang entah utang duit atau mungkin barang dan sebagainya, wallahu ya'lam, dan Allah SWT maha tahu tentang apa yang diniatkan dalam hatinya, apakah dia pinjam duit untuk dikembalikan atau tidak. Fagharraha ya'lam minhu annahu la yuridu ada'ahu, dan Allah SWT mengetahui bahwasanya si orang ini dari awal dia minjam duit memang tidak ingin melunasinya. Fagharrahu billahi wastahalla malahu bil batil laqiyallahu yawma yalqahu wa huwa syarikun. Maka kelak ketika dia bertemu, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dia bertemu kepada Allah dalam keadaan mencuri. Dia adalah seorang pencuri. Dalam artian apa? Allah pasti akan murka kepadanya, terlebih kepada pezina tadi. Kalau kita lihat orang-orang berzina saja ketika di dunia hukumannya sudah luar biasa. Ketika dia di akhirat dan tidak bertobat kepada Allah SWT, maka akan luar biasa sekali. Dalam Islam itu kan Allah SWT menghukumi orang-orang yang berbuat zina ketika dia sudah menikah harus dirajam. Jadi kalau ada orang sudah pernah menikah kemudian melakukan perzinahan, entah dengan siapapun itu, maka hukum yang diterapkan oleh Islam adalah dia harus dirajam. Dirajam itu adalah seseorang dipendam di dalam tanah, digalikan tanah, kemudian dipendam, entah sejajar dadanya dia atau lehernya, kemudian ditimpuki oleh masyarakat sampai dia mati. Dan di antara syaratnya adalah batunya harus kecil, ya, karena kalau batunya besar, sekali timpuk mungkin dia bisa mati, sehingga tidak merasakan bagaimana rasa sakitnya ditimpuki.
Di antara hikmah mengapa disuruh untuk memilih batu-batu yang sedang, supaya dia merasakan bagaimana sakitnya disiksa ketika di dunia. Makanya di antara bentuk hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang pengen dirajam adalah disuruh untuk bertaubat dulu. Suruh taubat dulu. Taubat kepada Allah, kemudian dengan taubat yang nasuha, supaya apa? Supaya dia ketika dihukum tadi akan mendapatkan keringanan ketika di akhirat. Kalau orang sudah menikah tadi, hukumnya adalah dirajam sampai mati. Kalau orang berzina dan dia belum menikah, maka fajliduhum mi'ata jaldah, maka dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini diantara bentuk hukuman yang Allah berikan kepada pelaku berzina. Dan orang-orang yang tadi memiliki niat yang tidak baik ketika dia menikah, maka kelak pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah SWT, dia adalah orang-orang yang berzina. Dan orang-orang yang meminjam duit kepada temannya dan tidak berniat untuk melunasinya, dia bertemu kepada Allah SWT nanti dalam kondisi dilabeli oleh Allah SWT sebagai seorang pencuri. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, semua yang kita bacakan hadis-hadis tadi berkaitan dengan pentingnya niat. Sehingga kita sampaikan sekali lagi, perbaurillah niat kita dimanapun, kapanpun, bahkan setiap saat. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian mu'allif mengatakan di sini, wal muslimu id ya'taqidu anna al-amala al-mubah yanqalibu bi husni niyyati ta'atan dzata ajrin wa mathubatin. Setiap muslim meyakini bahwa setiap amal perbuatan yang mubah hukumnya itu ya seperti makan. Makan itu hukumnya mubah, tidak wajib, tidak haram. Tidur itu hukumnya mubah, tidak wajib tidur, tidak haram juga tidur, tetapi mubah. Mu'allif mengatakan setiap muslim meyakini bahwasanya setiap amal perbuatan yang hukumnya mubah yanqalibu bi husnin niyyah, dapat berubah hukumnya menjadi sebuah ketaatan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bi husnin niyyah, disebabkan karena kebaikan niat yang ada dalam diri kita. Misalnya ada seseorang tidur di siang hari. Tidur itu niat hukumnya mubah. Tetapi ketika dia niatkan tidur tadi, ya Allah saya niat tidur siang ini dengan keinginan supaya nanti ketika malam dimudahkan oleh Allah SWT bangun supaya bisa tahajud, maka perkara yang mubah tadi yaitu tidur akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika makan meniatkan, ya Allah saya niat makan ini supaya ketika beribadah saya semangat, saya tidak lemas, maka perkara yang mubah tadi dapat berubah menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah SWT karena niat yang baik yang keluar dari hati kita. Kemudian idza khalat min niyatis shalihatin, sedangkan setiap amal perbuatan yang tidak disertai dengan niat tanqalibu maksiatan dzata wizrin wa uqubatin, akan berubah menjadi sebuah kemaksiatan dan dosa. Misalnya orang niat tidur, niatnya dia tidur supaya nanti malam bisa melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari tidurnya tadi, supaya nanti ketika malam saya tidak ngantuk ketika ini dan itu. Ketika malam saya mencuri, saya tidak tertidur ketika mencuri. Maka niat yang buruk tadi juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebentar. La yara annal ma'asi tu'athiru fiha niyatul hasanah. Dikatakan sedangkan amal perbuatan yang asal mulanya maksiat tidak dapat berubah menjadi sebuah kebaikan meskipun niatnya baik. Pengarang mengatakan contohnya seperti seseorang walladzi yabni masjidan, seperti orang yang membangun sebuah masjid bimalin haram, tetapi dia bangun masjidnya dengan harta haram. Dia mencuri, kemudian ya Allah, duit mencuri ini saya gunakan untuk bersedekah untuk bangun masjid. Niatnya baik untuk membangun masjid, tetapi proses mendapatkan duitnya tadi tidak baik, maka kata mu'allif ini tidak dapat dikategorikan sebagai amalan yang berpahala di sisi Allah SWT, bahkan dia mendapatkan dosa. Jadi tidak bisa sebuah maksiat meskipun niatnya tulus lillahi ta'ala, niatnya baik 100%, tidak dapat berubah menjadi sebuah ketaatan karena memang asal muasalnya dia sudah maksiat. Berbeda dengan yang pertama tadi, sesuatu yang mubah
asal mulanya mubah diperbolehkan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah ketika niatnya adalah baik. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita amalkan, dan kita dapat menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na, tunduk kepada firman dan hadis Allah, firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW, dan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Untuk lebih barokahnya, marilah kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.